Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini yang merangkum berita-berita utama dari beberapa media di Indonesia edisi Rabu 4 September 2024. Kami awali dari tribunnews.com. Dewan Perwakilan Rakyat mengklasifikasikan kasus bullying di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Undip sebagai tindakan kriminal, menekankan bahwa masalah ini lebih dari sekedar kekerasan fisik dan mental. DPR lebih jauh menyoroti bahwa kasus ini melibatkan unsur pemerasan yang menunjukkan adanya perbuatan ilegal dan merugikan yang harus ditindak secara serius. Penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan untuk menangani masalah ini dengan tegas. Sementara itu, Suara.com memberitakan mengenai video lama Jokowi naik pesawat kelas ekonomi kembali viral tetapi tidak menarik simpati netizen. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kerap dicap sederhana karena beberapa video blusukannya banyak menuai atensi. Postingan yang menampilkan Jokowi saat naik pesawat komersil kelas ekonomi viral lagi. Sayang, unggahan video tersebut tidak memancing pujian dari netizen. Sebagian besar netizen justru berkomentar nyinyir mengingat putra bungsu Jokowi, Kaisang, yang terciduk naik private jet bersama sang istri. Sementara itu, Tempo.co menyoroti menghilangnya Kaisang setelah heboh jet pribadi. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, mengklaim tidak tahu menau keberadaan anak Jokowi yang tengah dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kaisang merupakan Ketua Umum PSI. Ketika ditanya apakah Kaisang saat ini berada di Amerika Serikat, Grace belum bisa memastikan. Mantan jurnalis ini juga irit bicara mengenai jet pribadi Kaisang yang menjadi sorotan. Masih dari Jakarta, Kompas.com memberitakan TNI Polri bakal menerapkan pengamanan VVIP kepada Paus Fransiskus selama berada di Indonesia pada tanggal 3-5 September 2024. Pangkop Gapwilahan 1 Laksamana Madya TNI Agus Haryadi menyebutkan Paus akan dikawal ketat oleh pasukan pengamanan Presiden dalam setiap kegiatan di tanah air. Pengamanan juga dilakukan di sekitar lokasi kegiatan, termasuk di jalur-jalur yang dilintasi oleh Paus Fransiskus maupun tamu kenegaraan di ISF 2024. Antaranews.com menyoroti Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono menyampaikan bahwa Paus Fransiskus konsisten memberi contoh untuk hidup secara sederhana. Di Vatikan juga tidurnya di apartemen dan bahkan bukan di istana. Demikian keterangan yang diberikan oleh Dubes Michael saat dihubungi oleh Jakarta pada hari Selasa. Istana Apostolik yang juga dikenal sebagai Istana Vatikan adalah kediaman resmi Paus di kota Vatikan. Beralih ke berita luar negeri, Sindonews.com mengabarkan pemerintah Amerika Serikat telah merampas atau menyita sebuah jet mewah yang digunakan oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Alasannya karena melanggar sanksi yang dijatuhkan Washington terhadap Caracas. Amerika telah mendakwa Maduro dengan perdagangan narkoba dan menolak mengakui kemenangannya dalam 2 pemilihan presiden Venezuela terakhir. Suaramerdeka.com memberitakan kondisi kerawanan pangan di Namibia, Afrika yang timbul dari kekeringan terburuk memicu kelaparan parah di negara tersebut. Kini nasib ratusan hewan liar seperti gajah dan kuda Nil sudah di ujung tanduk karena mereka dimusnahkan untuk jadi pasokan daging bagi warga yang kelaparan. Wilayah gersang di Afrika Selatan ini sedang berjuang melawan kekeringan terburuk dalam 100 tahun. Dari dunia hiburan, Kompas.com memberitakan aktris Angelina Jolie terharu hingga meneteskan air mata saat menerima tepuk tangan meriah selama 8 menit untuk film Maria pada pemutaran perdananya selama Festival Film Internasional Venesia ke-81. Aktris berusia 49 tahun itu memerankan Maria Callas dalam film biografi sutradara Chili Pablo Larraín tentang kehidupan penyanyi opera tersebut. Selanjutnya dari Republika.com, Menkominfo jelaskan pergantian azan maghrib dengan running text saat misa paus. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menjelaskan bahwa keputusan mengganti azan maghrib dengan running text saat penayangan misa Paus Fransiskus di stasiun TV merupakan bentuk penghormatan terhadap perayaan agama lain. Menkominfo memastikan bahwa langkah ini sesuai dengan aturan siaran dan tidak bermaksud mengurangi pentingnya azan maghrib bagi umat muslim. Beralih ke olahraga, Liputan6.com memberitakan 3 pemain Arab Saudi yang berpotensi jadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, Arab Saudi membawa 3 pemain kunci yang bisa menjadi ancaman besar. Salah satunya adalah Hossein Aouar.
gelandang berbakat milik AS Roma yang dikenal memiliki visi permainan tajam dan kemampuan mencetak gol. Selain Aouar, dua pemain lainnya juga diprediksi mampu memberikan tekanan besar bagi lini pertahanan Indonesia. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.